Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita yang saya yakin Anda tunggu-tunggu tiap minggunya, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita sudah mendarat di Masjid Agung Al-Ikhlas, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan bersama jamaahnya. Kita cek sekali lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lega rasanya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bersama orang guru yang insya Allah membagi ilmunya kepada kita semua. Yang pertama Syekh Fikri Thorik, kemudian ada juga Ustadzah Lulung dan juga Ustadz Nur Fadilah. Dan juga kita akan ada qoriah kita yaitu Ifatul Malihah yang akan melantunkan ayat suci Al-Quran. Pemirsa, di awal tadi Kolbu Kustik sudah menyanyikan satu lagu judulnya Munafik. Nah, tema kita memang tidak jauh dari munafik. Menarik sekali karena orang munafik adalah orang yang paling berbahaya. Karena orang munafik cirinya akan selalu menampakkan kebaikan di depan kita, namun sejatinya dia punya tipu muslihat di belakang kita dan sedang merencanakan sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang buruk bagi orang lain. Dan orang munafik ternyata akan selalu ada di setiap zaman hingga akhir dunia ini. Dan orang munafik adalah orang yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Nah, lalu bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari orang-orang munafik, termasuk tips agar kita terhindar dari sifat munafik, karena bukan tidak mungkin kita akan dirasuki kemunafikan kalau kita tidak hati-hati. Maka tema besar kita adalah meruginya orang munafik. Baik, langsung saja kita akan simak tausiah yang pertama dari guru kita Syekh Fikri Thorik dengan subtema munculnya kemunafikan di zaman Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para hadirin dan hadirat, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, ya salam. Jadi nanti kalau ditanya judul ceramahnya apa? Ya salam. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita semua terhindar dari sifat munafik. Munafik itu di depan lain, di belakang lain. Di luar lain, di dalam nampaknya ngakunya Islam, batinnya tidak Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Tokoh munafik ini mulai muncul di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinatul Munawwarah. Dulu sebelum Madinah namanya Yathrib. Kota itu sebelum Madinah namanya Yathrib. Di Yathrib itu ada dua suku besar, yaitu suku Khazraj dengan suku Aus. Suku apa? Khazraj dengan suku Aus. Bukan Aus bahasa Indonesia ya. Ini ibu-ibu lagi minum apa nih kelihatan. Dua suku ini ribut terus menerus. Padahal ujungnya mereka itu satu kakek.
Mereka berdua semakin lama, maksudnya dua suku besar ini semakin lama akhirnya semakin sadar. Ternyata di balik keributan mereka merugikan mereka sendiri. Selain dari dua suku itu, yang tinggal di kota Yathrib adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi enak pada bisnis, orang Yahudi enak pada nyari, apa ini? Ini apa ini? Ini jari? Ya salam. Orang Yahudi enak-enakan bisnis, kerja dan lain sebagainya. Sementara Aus dengan Khadrat sibuk, ribut, sibuk bertengkar, bahkan saling membunuh. Lama-kelamaan mulai sadar. Wah, kita bisa kalah nih ekonomi kita nih. Ya udah, kita bersatu aja. Jadi Aus dengan Khadrat mau bersatu. Langsung mereka kumpul tokoh dengan tokoh. Ternyata dilihat di antara tokoh-tokoh orang-orang Yathrib itu yang punya pandangan lebih luas, yang punya pemikiran bagi mereka lebih hebat, yang punya bahasa lebih jago bicara, dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya apa? Sepakatlah mereka, sekalipun peperangan terakhir Aus dengan Khadrat dimenangkan suku Aus. Sebenarnya peperangan terakhir Aus dengan Khadrat dimenangkan oleh suku Aus. Tapi mereka sepakat karena ini lebih jago ngomongnya. Jadi ini aja yang kita angkat nih. Biarpun dia kepala dari suku Khadrat. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Digadang-gadang untuk menjadi raja di Yathrib. Paham nih? Ini sejarahnya begini awalnya. Sejarahnya munafik timbul. Digadang-gadang Abdullah bin Ubay bin Salul jadi raja di Yathrib. Yathrib nama sekarangnya Al-Madinatul Munawwarah. Insya Allah semuanya bisa ke Madinah insya Allah. Yang nonton sampai akhir bisa ke Madinah insya Allah. Ya salam. Akhirnya singkat kisah. Ternyata tidak lama sebelum pengangkatan, sebelum penobatan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi Raja Yathrib, ada sekitar beberapa orang Yathrib yang datang haji ke tanah Mekah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka sering dengar sebelumnya dari beberapa ahli kitab di kalangan Yahudi bahwa akan datang Nabi penutup. Yahudi mengharapkan Nabi itu dari golongan mereka. Tapi Allah mentakdirkan Nabi itu terlahir dari suku Quraisy, dari bangsa Arab. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Yathrib itu segera membaiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya segera berbaiat dengan Rasulullah, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Jadi mereka berbaiat dengan Rasulullah. Mereka yang akhirnya dibaiat oleh Nabi SAW menjadi Muslim, menjadi orang-orang Islam. Mereka tidak mau kalah cepat dengan Yahudi. Mereka lebih dulu menerima Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalilah mereka ke Yathrib. Orang-orang beriman ini kembali ke Yathrib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kirim guru kepada mereka. Namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Begitu datang mereka ke Yathrib, nama Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam mulai tersiar di Madinah. Mulai tersiar dengan datangnya nama Rasulullah, belum orangnya. Baru datang namanya Rasulullah, nama Muhammad putra Abdullah dari bangsa Quraisy. Beliau adalah nabi penutup, beliau adalah penyempurna kenabian. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nama Abdullah bin Ubay bin Salul tertutup. Padam. Nama Nabi dibicarakan di mana-mana. Di setiap rumah dibicarakan nama, ada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Dan mereka berharap, mereka semua menanti kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebab itu bilang ya salam, ya salam, ya salam. Ojo menengah ya boy. Ya salam. Sebab itu penobatan pengangkatan Abdullah bin Ubay bin Salul seperti tidak dibicarakan lagi. Namanya tertutup dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada yang nobatin dia jadi raja, nggak jadi. Singkat kisah Nabi SAW hijrah atas perintah Allah dari Mekah menuju kota Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina mada'a lillahi. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah makin meredup lagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana kisah kelanjutannya tetap di cahaya hati Indonesia. Ya salam. Ya salam, ya salam, ya salam. Kita lanjutkan kisah tentang awal orang munafik. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kurang ajar dia. Jadi gara-gara dia tidak dinobatkan menjadi Raja Yathrib karena namanya tertutup dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketidakterimaannya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenabian, kerasulan dan segala-galanya, menjadikan dia hasud, menjadikan dia dengki, menjadikan dia iri dengan sosok Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ini awal orang jadi orang munafik. Dari ambisinya terhadap dunia, dari tahta, harta, terus apa lagi? Wanita, terus apa lagi? Kuota, kuota. Walhasil, ambisi. Ternyata ada orang lain yang diberikan kesempatan atau bagaimana? Tidak terima, akhirnya hasud. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sedikit mereka yang akhirnya menjadi orang munafik, wa iyadzu billah. Abdullah bin Ubay bin Salul berpura-pura menjadi orang Islam. Syahadat. Kadang-kadang hadir sholat, tapi dia pura-pura. Cuman di depannya saja nampaknya dia menyatakan Islam, tapi dalam hatinya
dia benci terhadap Islam. Di dalam hatinya dia benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dia berusaha bagaimana caranya untuk menghalang-halangi syiar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana salawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah menyatukan suku Aus dengan suku Hadrat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadikan kedua suku yang telah bersatu ini menjadi kaum Ansar yang siap menyambut kedatangan para muhajirin. Orang Ansar tuh hebat-hebat, ibu-ibu. Bu, ya salam. Ya. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Mereka orang-orang yang tinggal di kota Madinah telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kedatangan kaum muhajirin. Mereka adalah kaum Ansar. Dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat cinta dengan orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Dan mereka kalau memberi kepada kaum muhajirin tidak ada keinginan ingin dibalas. Memang memberinya karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lebih mementingkan kebutuhan orang-orang muhajirin dibanding kebutuhan mereka, padahal mereka lebih membutuhkan. Misalnya punya makanan nih, cuman sepiring, itu diduluin orang muhajirin, nggak apa-apa dia lapar, yang penting orang muhajirin kenyang. Ya salam. Ini kaum Ansar. Abdullah bin Ubay, tokoh munafik kala itu. Dia dapat anggota-anggotanya ada orang-orang munafik. Dia berjuang gimana caranya Ansor berantem sama muhajirin. Na'udzubillahi min. Jadi sifatnya orang-orang munafik, selain dia memusuhi Islam, dia memusuhi Nabi Muhammad dan dakwahnya, dia juga berusaha membuat keributan di tengah-tengah masyarakat itu. Apa yang dia lakukan? Dia bilang sama Ansor, tuh lihat tuh. Tuh muhajirin tuh. Udah mulai tuh. Kayak nguasain negerinya aja dihasut. Orang-orang Ansor dia apa? Dihasut. Akhirnya hampir saja terjadi keributan antara Ansor dengan muhajirin. Ketika dalam suatu perjalanan itu, sepulangnya dari suatu perjalanan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid bin Arqam. Namanya siapa? Zaid bin Arqam radhiyallahu an, seorang anak muda. Ketika itu dia menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia katakan, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul mulai memprovokasi ya Rasulullah, memfitnah kaum muhajirin agar Ansar benci dengan muhajirin." Langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil orang Ansar dan memanggil orang muhajirin, tokoh-tokohnya, kemudian didamaikan kembali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyidang Abdullah bin Ubay, dipanggil di hadapan Nabi. Dipanggil di hadapan Rasulullah. Benar kamu yang memprovokasi? Kamu yang memfitnah kaum muhajirin? Dia bilang, demi Allah. Sumpah. Demi Allah.
bahwasannya aku tidak seperti itu ya Rasulullah. Mulutnya manis ini. Aku tidak punya kemauan untuk mengadu domba kaum muslimin. Enggak ada ya Rasulullah, demi Allah. Itu yang dikatakan Zaid bin Arqam itu dusta. Dia masih anak muda, dia nggak ngerti. Kemudian Allah turunkan surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai dengan 8 tentang kejadian ini. Cuman waktunya nggak panjang. Di antara ayat itu ada yang menjelaskan ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Orang-orang munafik itu tidak beban bagi mereka, tidak sulit bagi mereka untuk bersumpah. Siap bersumpah, siap. Mau nama Allah, sumpah apa, siap dia. Untuk apa intinya? Menjadi perisai. Mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang mereka lakukan adalah hal yang buruk. Setelah ayat-ayat itu turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan Zaid bin Arqam, telingamu sangat tepat mendengarnya wahai anak muda. Tapi Rasulullah tidak langsung menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul karena berkaitan dengan persaudaraan kaum muslimin. Ketika itu Sayyidina Umar meminta, ya Rasulullah, bunuh orang ini. Kata Nabi, nanti apa perkataan banyak orang kalau Muhammad membunuh sahabatnya? Karena dia bilangnya dia muslim, padahal munafik. Kemudian gak berhenti-berhenti nih, Sayyidati Aisyah istrinya Nabi difitnah sama dia. Ada yang terkenal dalam sejarah itu disebut hadithul ifki. Makanya kesimpulannya, iya salah. Intinya kita mesti jaga hati. Kata Nabi, bersihkan hati. Supaya kita gak sombong, kita gak hasut. Sehingga kita tidak terjebak dengan sifat-sifat orang munafik. Karena orang munafik tempatnya paling rendah di dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min. Terima kasih Syekh Fikri Thorik, jazakallah khairan kathiran. Fiddarkil asfali minan nar, begitu ya Syekh? Betul. Tempatnya berada di paling rendah. Kalau orang Jawa bilang intip neraka gitu. Jadi intip neraka itu neraka yang paling dasar. Ya salam. Ngeri pokoknya ya. Allahumma ajirna minan nar. Amin, amin. Amalin Allahumma ajirna minan nar 7 kali habis salat maghrib, 7 kali habis salat subuh. Insya Allah terhindar dari neraka jahanam. Amin, terima kasih sekali lagi dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan ternyata orang-orang munafik sudah muncul di zaman Rasulullah. Bagaimana di zaman sekarang? Maka Rasulullah dan Allah dan Rasulnya sudah memberikan petunjuk tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang munafik. Kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan jeda dulu dan kita akan bergabung dengan guru kita yang kedua, yaitu Ustadzah Lulung dengan subtema Munafik Membawa Kesesatan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma? Yang semangat, amma? Begitu dong, kan jadinya ibunya CCM cantik-cantik manja. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya kita hari ini bisa ngaji bareng ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang-orang munafik. Serem ya, munafik itu ngomongnya di depan di belakang mah kagak. Di depan mah ramah, di belakang mah cueh. Nauzubillahimin. Tadi dibacakan tuh ayat subhanallah dari Al-Baqarah, kan kita sering baca Al-Baqarah. Pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah ya, semoga kita dijauhkan dari sifat munafik. Karena munafik ini serem. Mendingan orang yang jahat sekalian kelihatan. Karena kelihatan jahatnya, kalau orang munafik depan kita, wah belakang jahat. Janjinya manis. Tahu kan orang munafik? Depan beda, belakang beda. Pertama ciri-cirinya kalau ngomong bohong. Banyakan gorohnya. Ya kan, kalau kata orang Betawi goroh. Pokoknya ntar kalau gue minjem duit nih ntar gue ganti. Bener deh ntar gue ganti. Lo gak percaya sama gue? Lo gak percaya sama gue nih? Gue udah solehah. Kita pinjemin dia duit. Ya kan? Kita tagih. Wulah ayat dikeluarin. Lu tuh ya gue cuman ngutang kayak gitu aja lo buka-buka aib. Kalau di dalam hadis kan Nabi bersabda. Tutupilah aib saudaramu. Maka kamu akan ditutupi aibnya. Maka tutupi aib saudaramu. Kalau kayak gitu tadi ngutang kemana-mana. Ya enggak? Nah orang munafik tuh begitu, pakai ayat buat ngebedarin dirinya sendiri. Do you understand? Cengar-cengir, mikir. Nauzubillahi min dzalika Allah. Allahumma inna nauzubika minan nifaq. Jauhkan kami dari sifat munafik. Yang pertama jadi kalau ngomong banyakan bohongnya. Bahkan nyari dalil bersilat lidah. Makanya dalam hadis Nabi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bersabda apa? Inni akhafu. Aku sangat takut ya. Akhafu ma ahwafa annas, yaitu aku paling takut sama manusia apa? Alimul lisan. Yaitu orang-orang yang lisannya pandai bersilat lidah. Itulah orang-orang munafik. Yang dikeluarin benar gak bu hadisnya tadi? Kalau teman punya aib jangan dibuka. Ntar gue ngutang nih sama ibu. Bu jangan bilang-bilang ya. Gue punya aib nih. Iya. Ntar udah kagak bayar. Ntar gue cari lagi orang. Jangan buka aib. Jangan buka aib. Semua orang dibohongin. Kaget ya bu ya? Udah sarapan belum? Benar. Udah nyuci? Nyetrika? Idih, bulan beres udah ngaji. Pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama orang munafik kalau ngomong suka bohong. Janji-janji kadang-kadang bohong ya kan. Dia bilang banyak duit padahal mah kagak. Gayanya selangit. Ada kayak gitu? Di sono, di sini mah kagak ada. Di sini mah solehah semua. Amin ya rabbal. Iza hadatsa kadzaba, jika dia berbicara dia bohong. Semua dibohongin, emaknya dibohongin, mertua dibohongin, semua dibohongin. Pokoknya ntar kita jalan-jalan. Boro-boro jalan-jalan. Siapa tuh yang nyinyir? Gue rasa dia gak diajak jalan-jalan. Sian ya lo. Yang kedua pemirsa. Ternyata munafik ini jangan dianggap remeh. Karena dia ketika dia berbohong itu kelihatannya sangat-sangat indah. Kenapa? Alimul lisan. Lisannya itu alim. Cucok banget itu cucok tuh kalau keluar tuh kalimatnya. Tapi ternyata ujung-ujungnya hanya janji palsu. Bohong semuanya. Yang kedua. Yang tadi yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Jika bicara bohong, ya Pak ya. Dan jika dia utumina khona, jika dipercaya, dikasih amanah, kagak nyampe. Ditelan sendiri coy.
Kagak jadi ganteng, biar kata dia soleh kelihatannya bapak-bapak GGS. Tahu nggak GGS? Ganteng-ganteng soleh. Nih kan? Kagak jadi soleh kalau begitu caranya. Diamanatin ya, Bang, Po, ya kan? Tolong sampein, nih ke anak yatim beres. Dia yang makan. Nauzubillah. Tapi dia kalau ngomong cucok gitu loh. Barang siapa yang bersedekah untuk anak yatim akan diberikan surga. Dapat itu dia makan sendiri. Nauzubillah, nauzubillah, summa nauzubillah. Ada orang kayak gitu, bukan ngidupin anak yatim tapi hidup dari anak ya. Ada kayak begitu? Terlalu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi orang munafik itu dalam sehari-harian sebenarnya banyak. Kita ini ketawa-ketawa kita malu, Bu, takutnya kita termasuk munafik. Kalau kita muslim sama muslim, mungkin kalau misalnya kita rada-rada seperti itu, mungkin pengen jaga perasaan. Nah tapi, kalau sampai menipu, itu udah bukan munafik lagi. Udah benar-benar penipu. Nauzubillah ya Allah, jauhkan kami ya Allah, jauhkan kami. Yang ketiga. Pemirsa. Bu, ibu-ibu. Iya gitu. Bu, ibu-ibu. Ibu. Itu cucok, cakep, semangat. Keluar dari sini semoga Allah berikan kita kesolehan. Keluar dari sini semoga Allah berikan kita petunjuk. Kalau ada yang jahat sama kita biar Allah balas. Kalau ada yang baik sama kita yang balas. Nah, itu yang pertama, kalau ngomong jangan bohong. Kalau kedua, yang ketika diamanatkan sesuatu jangan sampai berkhianat. Dan yang terakhir yang ketiga adalah ciri orang munafik ya kan. Ketika bicara dia bohong tadi, ketika dikasih amanat dia berkhianat. Ketika dia berjanji iza, wa'ada, jika dia janji akhlafa dia mengingkarinya. Itu banyakkan janji. Nauzubillah ya. Itu munafik tuh banyak loh Bu. Ibu-ibu nih bisa munafik kecil loh, sugro apa? Janji sama anak, nanti enak ya kalau kamu dapat sekolah di sini, dapat di sini, ntar mak ajak jalan-jalan, iya. Pas ditanya, mana mah janjinya kita mau ngajak jalan-jalan. Jalan-jalan apaan? Buat bayar sekolah, bayar listrik, bayar ini, begitu. Makanya jangan janji kalau nggak bisa menepati. Janji kok begitu. Munafik juga itu namanya. Kecuali kita minta maaf, nggak jadi munafik. Maaf ya Neng, maaf ya Tong. Bukan itu namanya orang munafik janji kagak nepatin. Cuman emang belum ada duitnya. Maafin mak ya, maafin bapak ya. Iya, itu tidak jadi munafik. Jadi kata-kata munafik itu gampang kalau kita tidak meminta maaf. Maka menjadi munafik ketika tidak mau minta maaf. Bahkan merasa paling benar. Gue yang solehah. Lo semua enggak. Apaan tuh? Ya kan gitu seperti itu. Apaan tuh? Pakai hijabnya pendek-pendek. Yang panjang dong misalnya gitu. Yang panjang, yang pendek, yang penting pakai jilbab. Mudah-mudahan kita tetap menjaga istiqomah agama kita ya. Jangan sampai kita dikatain sama orang ya. Kerdus, kerudung dusta. Jangan sampai ya. Apalagi ya ayahanda, ibunda yang soleh dan soleha ya. Moga-moga aja kemunafikan ini jangan sampai ada di dalam tubuh keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena apa? Munafik itu gak main-main. Tadi Anu dibilang kalau orang jahat kelihatan sekalian jahat. Orang jahat kelihatan, oh dia jahat tuh kita jauhin. Munafik serem. Bagaikan serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Ada itu begitu. Waduh serem juga ya. Nauzubillahi min zalik, nauzubillahi min zalik. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bukan buat ibu-ibu tapi usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya bernasihat ini hanya untuk saya diri sendiri terutamanya mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari sifat munafik. Capek Bu, capek ngeladenin orang munafik, banyak gaya ya kan Cin. Apalagi gaya-gayanya ini ternyata tidak bermodalkan dari diri sendiri. Ya kan, bohong sana bohong sini, capek jadi orang tukang bohong. Buat apa pura-pura bahagia? Buat apa pura-pura bahagia? Mendingan kita jadi orang bahagia beneran. Buat apa ngomong sana ngomong sini, janji sana janji sini. Nauzubillahimin. Di bunda-bunda yang solihah, yang CCM, cantik-cantik manja. Ayo kita banyak-banyak berdoa sama Allah. Banyak-banyak kita lihat dia sekeliling kita kalau ada seperti itu jauhkan. Jangan ngatain juga. Kalau kita ngatain ntar kadang-kadang kita kena imbasnya.
Begitu. Jadi kalau ada orang kayak gitu, astagfirullahaladzim. Kalau kita bisa yang namanya tegur dia, tegur baik-baik. Kalau emang kita kagak bisa negor juga jangan ngotot. Lu ya kalau gue bilangin ya. Sampai begini. Jelek. Jangan sampai, nauzubillahimin. Harus baik ya kan, apalagi namanya kita taklim, pengajian berbeda ya, kadang-kadang berbeda pikihnya, udah nggak usah ngomel, ya enggak? Ada anak kita yang belum berhijab, kita sabar, karena apa, berhijab juga proses. Kenakanlah jilbab kita dengan niat belajar soleha. Bila berat mengenakan jilbab, gimana? Pelan-pelan. Kalau nyanyi aja apa? Kita tanya ayat-ayat surat sekian lupa. Ya sama emak ya Cin ya. Subhanallah, barakallah ya buat bunda-bunda. Semoga yang kita sampaikan hari ini, guru-guru kita sampaikan. Jangan sampai kita munafik membawa kesesatan. Munafik membawa kita kepada jurang yang namanya kesengsaraan. Karena kalau orang jadi hidup apa adanya, banyak temennya. Tapi kalau kita jadi munafik, sekarang dia percaya sama kita, besok nggak percaya lagi, hilang satu-satu teman kita, hilang satu-satu teman kita, hilang saudara kita, hilang bahkan keluarga kita. Mau kayak begitu? Ngomel tuh gue jadinya. Ya, ini kita ngomong di sini, bukan kita ngomel beneran. Artinya apa ini? Kita negor diri kita sendiri. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat munafik. Jauhkan kami dari buruknya akhlak. Orang munafik pasti akhlaknya buruk. Mulai dari yang kecil-kecil tadi, bohongnya, ngutangnya, ininya. Bahkan dalam surat tadi Al-Baqarah ayat 14-15. Wa iza, ya, jika dia bertemu kepada orang-orang beriman sama teman-teman dia. Qalu amanna, kita teman lo kok. Kita beriman. Sama, kita sama gitu. Pas dia balik lagi ke teman-temannya saya tinihim. Ke teman-teman setannya tuh ya, nauzubillah jalik. Mereka berkata, inna nahnu ma'akum, kami teman kalian. Terang, kita mah di sana cuma pura-pura doang. Tahu sendirilah ya, pura-pura. Begitu dia ngomongnya, kesini lain. Ada kayak gitu? Ih, saya sih gak mau punya teman kayak gitu. Kan juga ya, serem. Mendingan kita ya berdoa sama Allah, biar Allah kasih lihat mana yang munafik, mana yang kagak. Jangan kita ngomong munafik, kita sendiri munafik. Ingat Bu, saya kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Sehari-hari seperti apa? Nih misalnya nih orang tua kita ngomong gini, lo jangan ya nikah sama orang, disebutlah orang apa gitu. Sama dia nikahnya. Kadang-kadang kita ngomong gitu, disebutlah suku bangsa apa gitu. Lo jangan pelit, besokannya kita pelit. Kita tuh harus sabar, jadi sabar. Makanya nih ketika kita belajar hari ini, semoga Allah berikan petunjuk jangan sampai yang namanya munafik ini menempel pada diri kita. Jadi masih ingat Bu, ciri-ciri munafik apa? Satu, kalau ngomong berdusta. Kedua, kalau janji makanya gak usah tinggi-tinggi sama anak. Janji itu kalau kata Nabi, ketika kamu berjanji sama anakmu, ketika berjanji kepada siapapun, berjanji yang memang kita bisa dan mampu melaksanakannya. Ini udah janji, udah gak mampu, gak minta maaf, hidup lagi. Katanya ngajinya PKK, pengajian ke sono ke sini. Tapi kakak diamalkan. Biar kata satu ayat diamalkan. Pengajiannya PKK, pengajian ke sono ke sini, seragam beli sono, beli sini. Kadang-kadang ada seragam masih ngutang. Kata lakinya ngaji seragam mulu Neng, begitu. Mana pengamalannya? Gitu. Ya mudah-mudahan ya. Saya bukan nasihatin, kita sharing bareng dengan cahaya hati yang subhanallah. Semoga pulang-pulang hati kita bercahaya. Amin ya robbal alamin. Ada yang mau nanya barangkali? Siapa yang mau nanya di sini? Ya Allah Ibu. Seperti mirip-mirip siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan pada Ustazah. Namanya siapa ya? Mau langsung Nama saya aja. Ibu Lina dari Pondok Cabe. Apa namanya? Ibu Lina dari Pondok Cabe. Cabe gimana ya? Ada Cabe di rumah? 1. Bagus. Pertanyaannya, apakah kalau kita berbohong karena sungkan dan tidak ingin terkena masalah, apakah itu termasuk golongan orang-orang munafik juga? Bohong karena sungkan? Bohong Iya. sama siapa nih? Hah? Misalnya gitu. Misalnya kita bohong karena sungkan. Iya, dan tidak ingin terkena masalah gitu. Nggak mau untuk kena kita masalah sendiri, gitu ya. Iya. Apakah itu termasuk
golongan orang yang munafik. Oh gitu. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika saya berbohong karena saya sungkan, jadi sebenarnya nggak mau niat bohong Pak, cuman gue sungkan nih daripada ntar jadi merepet, jadi urusan, udahlah bohong-bohong dikit lah, boleh nggak sih? Apakah itu munafik? Memang sih ada di dalam hadis ada bohong yang dibolehkan. Contoh kalau dalam hadis bohong seorang suami kepada istrinya. Itu munafik nggak? Kagak. Daripada repot, kan tahu sendiri perempuan itu serba salah cuy. Gimana Mas? Masakannya enak nggak? Enak. Kurang garam? Enggak, enak. Dia bilang kurang, udah dimasakin, habis syukur. Kan begitu. Kan mak-mak begitu ya. Jadi daripada kita jadi ribut, enggak itu bukan munafik, itu menjaga perasaan. Ya kan kadang-kadang kita juga begitu sih. Pakai baju yang mana nih Pak? Yang ini. Jangan. Yang ini aja. Iya boleh. Bagus nggak Pak? Bagus. Ah bener. Gemuk nggak? Enggak. Ah bohong gitu. Repot kalau dia bilang, iya gemuk tuh kan dikatain gemuk. Jadi akhirnya laki kita bohong. Enggak, langsing. Apakah itu munafik? Tidak. Itu menjaga perasaan. Habis kalau dijujurin salah, bohongin salah. Makanya Bu, kita sebagai ibu-ibu ya, kalau kita ada seperti itu, istighfar dalam hati ya Allah, bukannya saya bohong tapi ini adalah sebagai menjaga perasaan istri saya, menjaga perasaan mertua saya, menjaga perasaan ipar, menjaga perasaan keluarga. Karena apa? Kadang baru datang motornya, minjem duit nih. Karena pas dia datang kita agak-agak masang muka bukan munafik. Iya ada apa? Padahal di hati, pasti mau minjem duit nih. Minjem duit nih bang nih, pasti mau minjem duit nih abang nih. Ampun. Jadi cirinya cukup jelas ya, Jelas. Ustadzah ya. 3 itu jadi patokan. Iya. Kalau kita ketemu sama orang, termasuk 3 itu juga bagi diri kita sendiri. Iya buat kita Kalau sendiri. kita termasuk salah satu dari ciri itu, termasuk waspadalah. Waspadalah. Terima kasih Ustadzah Lulung dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Assalamualaikum. Saya boleh pergi? Baik, demikian sekali lagi terima kasih jazakillah kepada Ustadzah Lulung. Singkat dan padat, salah satunya adalah sama ya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ciri orang munafik ada 3, jika bicara suka berdusta atau omong doang, kemudian jika berjanji suka mengingkari, dan jika dipercaya dia khianat. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ciri orang munafik. Pemirsa kita akan jeda sejenak dan kita akan bertemu dengan guru kita yang ketiga yaitu Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile dengan subtema ibadah benteng kemunafikan. Tapi sebelumnya kita akan bertemu dengan teman saya Citra Anggia yang sudah ada di luar. Assalamualaikum Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Iqbal, apa kabar pemirsa? Aduh senang banget ya, Alhamdulillah hari ini saya juga bisa hadir kembali ya dengan Anda. Nah hari ini saya langsung dari Masjid Agung Al-Ikhlas yang ada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan pemirsa. Dan tepatnya di tempat yang ini nih yang selalu ada untuk kita, di booth dari Luwak White Coffee. Nah di sini saya akan mewakili Anda pemirsa, katanya di sini ada kopi yang enak banget yang harus dicoba. Oke, saya pastikan dulu assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Citra. Aduh di belakang udah ada Ibu Rita dan Mbak kayaknya aduh ini banyak banget kayaknya ya varian dari Luwak White Coffee. Tapi coba saya pengen tahu sebagai orang yang selalu minum kopi hampir tiap hari ini, katanya di sini ada yang wajib dicoba, yang rekomen untuk saya sekarang apa nih karena banyak variannya. Wah bener banget Mbak, Mbak udah tepat. Semua produk yang Mbak sebutkan tadi itu ada di Luwak White Coffee loh Mbak. Wow Ya. yang mana tuh? Nah itu kita ada produknya Luwak White Coffee Tarik Malaka. Produk terbaru dari Luwak White Coffee, kopi kekinian pertama di Indonesia dengan susu kental manis goldnya dan lengkap dengan 100% gula arennya Mbak. Wow, pas banget ya ini kopi susu kekinian. Oke, saya sambil duduk di sini boleh ya? Boleh, Saya boleh, boleh dibikinin itu? Wah boleh banget Mbak. Saya bikinin dulu pas. sebentar ya Mbak. Oke, silakan. Ya, nah saya masukkan dulu kopinya Mbak. Iya, nah sambil menunggu Bu Rita bikin juga ya ini. Ya. Ini Luwak White Coffee ini aman banget untuk lambung kan ya Mbak Oh ya? aman banget Mbak. Oh, dan yang Ya. pasti itu halal ya? Oh pasti Mbak, produk Itu kita harus pastinya banget yang halal. kita perhatiin ya. Kita masukkan air panasnya dulu Mbak. Oke. Secukupnya aja. Mhm. Ya. Oke.
Terus kita seduh. Mhm. Wah, airnya nggak boleh terlalu banyak ya supaya Jangan terlalu berasa banyak, banget Mbak. ya. Nah, lalu kita tambahkan air dingin sedikit. Ya. Ini saya bantu. Ops. Ya, oke. Mhm. Habis itu kita tambahkan es batunya, Mbak. Oh, oke. Oke. Itu tadi sudah pakai susu. Oh, kental susunya nanti manisnya. untuk itu aja, Mbak. Untuk sebagai tappingnya aja. Oh, Iya. toppingnya. Ya, saya Ya, baru tahu tuh. nah Oke. biar seger kita tambahkan lagi es batunya. Oke, Iya, habis iya, itu iya, kita tambahkan ya Mbak susu kental manisnya. Aduh, saya udah nggak sabar nih pemirsa, ini kayaknya untuk Anda wajib Sebagai sekali topping dicoba ya ya. Mbak. Oh, itu sebagai toppingnya. Ya. Oke. Enak. Saya Habis nggak itu sabar mau siap nyoba. disajikan. Oke, saya Tidak coba ya. perlu diaduk Mbak, diminum saja. Habis itu Langsung? siap disajikan. Oke. Oke, saya silakan. coba ya. Ya. Saya wakili dulu ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Masya Allah, enak banget. Gimana Mbak? Wah, ini harus dicoba untuk Anda pemirsa, selain aman di lambung dan juga ini halal karena ini dia produk kekinian Iya. untuk susu, kopi susu kekinian. Iya, betul sekali. Ini dia produk baru dari Luwak White Coffee, Luwak Tarik Malaka, kopi susu kekinian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون صدق الله العظيم. Adu. Pemirsa iNews dan seluruh jamaah Cahaya Hati Indonesia di mana saja berada, para ibu, bapak, hadirin, hadirat jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini dalam rangka melaksanakan taklim. Semoga ilmu yang kita dapat banyak manfaat buat diri kita dan banyak orang lain. Tema kita hari ini tentang kemunafikan. Munafik itu musuh dalam selimut. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Bahwa kita makhluk manusia yang Allah ciptakan, dikasih nafsu dan dikasih akal. Ada makhluk yang namanya malaikat. Malaikat itu dikasih akal tapi nafsu nggak ada. Makanya nggak heran kalau malaikat itu nggak pernah berbuat jelek. Iya Bu. Makanya malaikat tuh sama duit kagak open, sama cewek rada budeg. Malaikat. Kenapa? Karena akal doang yang diciptakan, nafsu enggak dikasih. Dan ada makhluk Allah yang bernama binatang. Allah kasih nafsu tapi akal enggak dikasih.
Makanya yang namanya ayam jago, kapan aja tuh kalau ngelihat mau ada orang, nggak ada orang, hajar terus, embat terus. Iya Bu, wajar binatang kena dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Iya Bu. Tetapi manusia Allah ciptakan dikasih nafsu, dikasih akal. Kalau nafsu yang menang, akal yang kalah, kita lebih-lebih dari binatang. Iya Bang. Tapi kalau akal yang menang, nafsu yang kalah, kita lebih-lebih dari malaikat. Maka inilah sifat manusia yang setiap hari kita melaksanakan kegiatan ibadah kepada Allah. Begitu banyak godaan antara nafsu dengan akal, perang setiap hari. Dan kemunafikan itu ada pada diri kita. Coba raba masing-masing. Tadi udah dijelaskan Ustazah Lulung, ya Bu, bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau cirinya ada, insya Allah orangnya ada. Bener Po. Kalau tandanya ada, insya Allah orangnya ada. Orang munafik kalau ngomong goroh. Ngerti goroh? Itu bahasa Mandarin. Ibu, nih ngomong nyablak asal kena. Selalu ngasih berita yang hoak. Ngerti hoak Po? Hoak. 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 Nah itu. Sering berita yang nggak baik, ya nggak, yang sedikit dibanyak-banyakin, yang nggak ada diada-adain, gosip. Nah, yang kedua adalah kita berbohong. Berbohong itu hoak. Yang kedua sifatnya apa? Selain bohong, orang munafik itu tadi udah dijelaskan, yaitu apa Bu? Nggak jujur. Ya Bu, dikasih amanah, hianat. Belum jadi doang, janjinya enak. Belum jadi. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air. Banjir di mana-mana. Suwe bener. Ibu, janji mah enak, manis. Demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat. Padahal kenal kagak sama rakyat. Ya Po, dikit-dikit buat rakyat muluk, rakyatnya juga kagak kenal. Nih, berjanji selalu bohong. Dan yang ketiga dikasih amanah dia ya dikasih jabatan. Takutnya bukan takut sama Tuhan, takut sama atasan. Kalau takut sama Tuhan mah enak ya Bu. Di mana aja, kapan aja, mau ada orang, nggak ada orang, tetap Allah tahu. Jadi nggak ada korupsi. Ini nggak ada orang, diem-diem, lain ada orang takut, nggak ada orang. Ini dia kesempatan. Teriaknya doang, ganyang korupsi, ya nggak, hajar korupsi, sikat korupsi. Belum ada kesempatan korupsi. Ntar dua kesempatan, habis Bang, semuanya dimakan. Bu, ilah manusia kalau udah buas Po. Lebih-lebih dari binatang dah. Lah sebuas-buasnya kebo, makannya tetap rumput. Kalau manusia udah buas, apa aja dimakan, diembat. Solar diminum. Bensin dia makan. Ya Bu, bensin diminum Po. Aspal. Kabel telepon dimakan juga. Nih. Bagaimana caranya kita menghilangkan sifat munafik itu? Islam mengajarkan. Dengan cara apa? Pertama, perbanyak kita sholat berjamaah. Kenapa sholat jamaah Ustadz? Kalau sholat jamaah kita diajarkan kekompakan. Ketika takbiratul ihram selalu ingat kepada Allah. Maka Rasulullah bilang, siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah sebanyak 40 kali dia berjamaah turut-turut dengan mengikuti imam, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, yakin insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat jamaah Po. Ustadz, masjid jauh, musola jauh, bagaimana? Saya sholat jamaah di rumah. Boleh. Laki kita jadi imam, kita di belakang jadi makmum. Laki takbir Allahu Akbar, kita di samping Allahu Akbar. Anak di samping lagi celingukan Allahu Akbar.
Selesai sholat istri yang soleha cium tangan sama suaminya, sereset plok. Habis cium tangan cipiki, cium pipi kanan pipi kiri suami. Pahalanya gede po, sama aja nyium Hajar Aswad. Oh, daripada ke Mekah ongkosnya belum kelihatan. Di rumah udah ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pas suami kita pulang kerja, ya Allah batu hitam sampai. Udah po, endus aja. Endus. Ini nyium tangan laki paling banter lebaran doang. Bu lah. Laki pulang sembahyang Id habis itu buruk bang, redoin bang ya. Maafin bang. Saya maafin bang. Banyak salah maaf bang, tidur saya pantatin mulu bang. Lebaran 3 hari beras habis manyun lagi. Bukan di sini, bukan. Di sono di laut. Tuh. Sholat berjamaah terapkan. Kenapa? As-sholatu jamaah. Jamaah itu kekompakan. Kita kumpul. Al-jama'atu rahmatun. Yang berjamaah akan turun rahmat. Maka kita hari ini kumpul di sini kebersamaan nih. Berjamaah. Kalau kita kompak terus insya Allah kita kuat. Amin. Timbul rasa tidak munafikan itu tidak ada. Kenapa? Karena memang kita benar-benar melaksanakan ibadah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari daripada kemunafikan apa? Dengan cara kita berzikir. Perbanyak lidah kita keluar kalimat thayyibah. Perbanyak baca sholawat. Perbanyak zikir. Selawatan boleh po. Selawatan embat. Masak, selawat, nyuci, selawat. Ngapain aja selawat dah. Yang penting mulut kita jaga. Dari berbuat bohong. Selawatan, boleh goreng tempe. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Lu keenakan selawat tempe angus. Lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus? Ini gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil baca selawat. Mari deh gue makan tuh tempe. Hitung itu gue makan tempe selawat, ya po. Nggak jadi ribut. Tuh, makanya kalau kita lihat kesalahan lagi selawat aja po. Enak adem hati. Lawatan. Biar jangan timbul kemunafikan kita. Selawat baca. Iya. Lakinya lagi marah-marah mulu, selawat aja. Ya po, lakinya namanya Ahmad. Tunjuk aja Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habib. Nggak jadi ribut bang. Bininya namanya Rodiyah, dibalikin malakinya Rodiyah ya dawalayana. Jadi Rodiyah. Ya Allah, anaknya nyamperin ya Jemalu, ya Jemalu. Ya Jemalu, ya Jemalu. Lawat. Perbanyak kita zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, untuk menghindari dari kemunafikan apa? Dengan cara kita beribadah, bangun tengah malam munajat kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tuh, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ketika kita pengen derajat yang tinggi di sisi Allah, kemunafikan terhindar dari kita, perbanyak bangun malam, minta kepada Allah. SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Tengah malam orang pada tidur pulas, kita kongkok curhat sama Allah. Bangun tengah malam minta, nangis di keheningan malam. Nangis po. Nggak bisa nangis, bawang bawa. Bukan nangis lagi, bebangkis itu. Loh, minta kenapa? Orang jeritan yang bangun di tengah malam didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita menghindarkan dari sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Kemunafikan adalah ini pengkhianat buat kita, apalagi di dalam Islam, ya Bu. Maka dari itu sifat itu kita jauhin dah. Jangan bohong, kalau janji ditepatin ya. Kalau dikasih amanah sampaikan yang benar
Ya Bu, nih sekarang udah pada dapat amanah, udah pada menang ya. Yang jadi pemimpin udah pada jadi, amanah, harus amanah. Sampaikan maunya rakyat bagaimana, ikutin. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Jangan cuman kita waktu kampanye doang dikasih stiker. Ya Bu, dikasih kalender. Ya, kaos. Ih, yang ngumpulin kaos. Mudah-mudahan nih kita dengan apa cara itu? Zikir kepada Allah, perbanyak sholat jamaah, dan yang ketiga kita bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam. Itulah yang menyebabkan hati kita akan menjadi lembut. Sifat munafik jauh dari kita, jangan sampai kita bohong. Makanya kalau sholat tahajud Bu, Masya Allah dah nggak ada ruginya kita. Ini yang sangat berat, berat juga pahalanya buat kita juga. Bangun tengah malam munajat, ya ilahi kabulkanlah doaku. Minta aja po kepada Allah. Tuhan juga paham. Ya po ya. Iya, Tuhan juga paham, udah minta aja sama Allah begitu. Ada ibu-ibu nanya, Ustadz saya nggak bisa apa-apa ini bacaan Arabnya kalau doa. Ya udah pakai bahasa kita aja po. Tuhan juga denger. Sholat duha, minta aja nggak bisa bahasa Arabnya. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih ada yang jauh deketin ngapa? Kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa? Kalau masih ada yang haram halalin ngapa? Boleh doa ada ngapahnya, boleh. Yang penting Allah paham. Ya Bu, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang munafik. Dan orang yang munafik tidak lain tempatnya ada innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di kerak neraka. Naudzubillah min. Amit-amit dah. Hostnya udah nyampe. Keren banget ya Bu ya. Ya Allah, jenggotnya. Terima kasih. Terima kasih aja udah dia. Silakan duduk Ustadz. Ya, iya. Baik. Pokoknya semua Ustadz harus nurut sama hostnya. Kalau enggak, saya tutup acaranya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikian apa yang disampaikan Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Ile. Banyak hal, banyak cara bagaimana kita terhindar dari sifat munafik, yaitu sholat berjamaah, karena barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram, dia akan dihindarkan dari sifat nifak, kata Rasulullah SAW. Kemudian zikir diperbanyak dan bangun malam, senantiasa bermunajat kepada Allah. Di tengah keheningan malam, di saat orang lain sedang tidur, kita mendekat kepada Allah. Terima kasih sekali lagi Ustadz Ile, dan kita akan jeda sinak dan kita akan bergabung kembali dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Cahaya Hati Indonesia kali ini dengan tema besar yaitu meruginya orang-orang munafik. Dan terima kasih kepada guru-guru yang sudah menyampaikan tausiah, menyampaikan nasihatnya kepada kita semua tentang bahaya orang-orang munafik dan bahaya sifat-sifat munafik. Bahwasanya sifat munafik sudah muncul sejak Nabi Adam diciptakan, yaitu munculnya iblis karena membangkang atas perintah Allah, dan ternyata sifat-sifat kemunafikan ini akan selalu ada hingga hari kiamat. Dan Allah, Rasul sudah memberikan banyak hal, tips bagaimana menghindari sifat-sifat munafik. Terima kasih kepada Syekh Fikri Thorik, kemudian Ustadzah Lulung, dan juga Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Ile yang sudah menyampaikan tausiahnya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan, umur panjang, dan senantiasa bermanfaat untuk umat. Dan mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kepada jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari sifat munafik. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyukkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, segala puji bagimu
yang masih memberikan kesempatan kami hidup di alam muka bumi untuk beriman bertakwa kepadamu. Ilahi ya arhamar rahimin, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika sifat-sifat yang buruk terdapat dalam jiwa kami, maka bersihkanlah dan ya Allah sembuhkanlah kami ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari sifat-sifat orang-orang munafik yang apabila berkata berdusta, yang apabila berjanji tidak ditepati, yang apabila diberikan amanah khianat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mudah berkata jujur ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mudah untuk menempati janji kami ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu amanah apabila diberikan amanah. Ilahi, karuniakan untuk bangsa Indonesia ini ya Rabb pemimpin-pemimpin yang apabila berkata dan berperilaku jujur ya Allah. Yang apabila diberikan amanah maka dia tidak berkhianat. Yang apabila diberikan kepadanya amanah dia tidak berkhianat. Apabila dia berjanji dia menepati janjinya. Ya arhamar rahimin. Sehingga negeri kami menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.